Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Fona. Saya merupakan mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Malikus Saleh Lusumawe. Saat ini saya sedang berada di semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori dan Praktik Kebijakan Publik. Sebelum membahas lebih lanjut tentang praktik kebijakan publik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kebijakan publik. Seperti yang kita ketahui, kebijakan publik adalah suatu cara ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan, baik itu permasalahan publik maupun permasalahan pemerintahan, yang mana dalam hal ini pemerintah dapat mengatasi dengan cara mengeluarkan suatu keputusan, perencanaan, strategi, maupun implementasi dalam bentuk instrumen-instrumen tertentu. Sebelum kebijakan itu dibuat, pemerintah tentu harus melakukan analisis terhadap suatu kebijakan yang akan dibuat. Oleh karena itu, William Dunn menjelaskan, analisis kebijakan adalah suatu teknik atau cara yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor yang berwenang untuk memeriksa atau mengevaluasi suatu undang-undang atau kebijakan yang akan diimplementasikan. Analisis kebijakan sendiri itu terbagi 3. Yang pertama ada analisis prospektif, yaitu analisis yang dilakukan sebelum kebijakan itu diimplementasikan. Yang kedua ada analisis retrospektif, yaitu analisis yang dilakukan setelah kebijakan itu diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah analisis terintegrasi, yaitu analisis yang dilakukan dengan pengintegrasian oleh seluruh pihak yang berwenang. Salah satu analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960. Analisis SWOT pertama kali digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu proyek atau perusahaan. Sesuai dengan namanya, yaitu analisis SWOT, SWOT. S yaitu strength atau kekuatan, W weakness atau kelemahan, O opportunities atau peluang, dan T threats atau ancaman. Baiklah, saya akan mencoba menganalisis menggunakan analisis SWOT terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Langsa dengan cara mengidentifikasi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Untuk yang pertama kita akan melihat strength atau kekuatan dari kebijakan pengelolaan sampah tersebut. Yang pertama itu adalah Kota Langsa pernah mendapatkan penghargaan Adipura pada tahun 2023. Dengan mendapatnya penghargaan ini membuat Kota Langsa tetap harus mempertahankan adanya kebijakan pengelolaan sampah dan tata ruang di Kota Langsa. Adapun faktor strength yang kedua yaitu adanya peran yang jelas terhadap Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Langsa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 53 Tahun 2016. Selanjutnya yaitu adalah adanya kolaborasi lintas sektoral, yaitu adanya kesadaran untuk melakukan kolaborasi yang dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lembaga pemerintahan. Kemudian yang terakhir dari strength ini yaitu keterlibatan masyarakat. Masyarakat diajak untuk lebih peduli dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dari kebijakan ini. Pertama adalah pergantian kepemimpinan. Seharusnya kebijakan ini tetap terus dapat berlanjut, dapat diteruskan oleh pemimpin selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah adanya miskomunikasi antar lembaga masyarakat. Ketiga yaitu kurangnya teknologi pengelolaan sampah yang ada di Kota Langsa, seperti menggunakan maggot untuk mengurai sampah organik dan menggunakan insinerator untuk mengurai sampah anorganik. Kelemahan yang terakhir yaitu adanya ketergantungan terhadap pembiayaan APBD maupun APBD. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang.
Nah, dalam kebijakan ini ada beberapa peluang yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu melakukan pengembangan terhadap teknologi penguraian sampah, yaitu bisa menggunakan maggot atau menggunakan insinerator yang belum dilakukan di Kota Langsa. Kemudian adalah peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu melalui sekolah-sekolah. Masyarakat dapat diajak secara aktif untuk sadar akan kebersihan dan keindahan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui program yang diadakan di sekolah-sekolah, misalnya gerakan aman sekolah misalnya. Kolaborasi semacam itu tuh bisa dilakukan. Selanjutnya adalah kolaborasi yang bisa dilakukan di desa atau kampung yang ada di Kota Langsa. Bisa dengan membangun beberapa bak sampah yang tersebar di setiap kampung. Hal ini untuk memudahkan petugas mengutip sampah, dan warga pun tidak kebingungan kemana mereka harus membuang sampah mereka, karena selama ini di Kota Langsa itu kebanyakan masyarakat itu bingung kemana sampah sebenarnya harus kita buang. Kemudian program terakhir yaitu program penghargaan untuk kampung bersih. Nah, di sini pemerintah bisa mengadakan program kampung bersih, yaitu penghargaan untuk kampung-kampung yang bisa tetap menjaga kebersihan dan keindahan kampung mereka. Hal ini untuk memotivasi mereka agar menjaga kebersihan dan keindahan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu threat atau ancaman. Hal yang paling mendasar yang dapat menjadi ancaman dalam kebijakan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga wilayah mereka, untuk menjaga kota, wilayah tempat tinggal agar tetap indah dan bersih. Kurang adanya kepedulian mereka terhadap pemisahan sampah, mana sampah organik, mana sampah anorganik. Yaitulah tidak ada, karena udah terbiasa, karena udah bertahun-tahun mereka nggak sadar itu, sehingga terbentuklah perilaku membuang sampah sembarangan itu. Jadi sebenarnya Kota Langsa itu sangat berpeluang untuk tetap mempertahankan penghargaan Anugerah Adipura dari pemerintah pusat seperti yang sudah pernah didapatkan. Butuh keseriusan bersama, bukan hanya pemerintahnya, tapi juga warga masyarakat. Tinggal bagaimana caranya pemerintah mengkomunikasikan itu kepada masyarakatnya, sehingga terbentuklah perilaku yang sadar akan kebersihan, terbentuklah terbentuk semangat mereka untuk tetap terus menjaga kebersihan tempat tinggal mereka, dan pemerintah ikut serta dalam menciptakan teknologi, menyediakan teknologi untuk penguraian sampah organik dan anorganik tersebut, sehingga ini membuat masyarakat antusias untuk menjaga lingkungan mereka. Ada beberapa hal yang disarankan kepada pemerintah Kota Langsa untuk memaksimalkan peluang dan mengurangi ancaman, yaitu yang pertama, mengembangkan dan menerapkan teknologi pengelolaan sampah seperti maggot dan insinerator. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi baik itu di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan tentang pentingnya pemisahan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan masyarakat, sekolah, dan kampung untuk menciptakan perubahan budaya dalam pengelolaan sampah. Yang keempat, pemerintah menyediakan dana yang cukup dan keberlanjutan untuk mendukung program tersebut. Dan yang kelima, memberikan penghargaan dan insentif kepada kampung atau kawasan yang berhasil menjaga kebersihan untuk meningkatkan motivasi masyarakat. Baiklah, sekian video tugas ini saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.